terlalu old ya, udah terlalu tua. Jadi ya mungkin saya dibodoh-bodohin juga karena masih anak kecil gitu. Saya ngerasa banget dibodoh-bodohin gitu loh, dengan kehidupan dunia yang keras gitu ya. Ya cukup membawa trauma yang besar untuk saya, khususnya buat anak saya. Jadi masih dengan yang pertama dan kedua masih menjaga komunikasi baik. Kalau yang kedua udah saya bawa ke laut karena sama sekali dia toxic bagi saya. Ini saya ngomong apa adanya. Tapi kalau yang pertama bukan karena hanya anak juga, tapi karena pemikirannya juga dewasa ya. Jadi saya juga menerima gitu, waktu dia nikah juga dia datang, pas saya nikah juga dia datang. Sampai sekarang kita bersahabat seperti adik kakak adik. Terus sama istrinya juga saya seperti adiknya. Kalau untuk yang ini nggak klise loh ya. Kalau untuk nafkah untuk anak gitu masih gimana? Masih. Dari yang kedua pun sama. Kalau yang kedua enggak lah. Kalau yang kedua ya honestly ya mungkin saya yang nafkahin semua anak-anaknya jadi kenapa saya bilang itu toxic, karena dari segi apapun, dari segi iman, dari segi kesetiaan, dari segi saya kan pengennya punya imam gitu ya. Terus dari segi kedewasaan udah paham lah tuh ya, kesetiaan, kedewasaan, keimanan gitu ya, terus kejujuran. Kita kan sama pasangan harus terbuka, jangan tertutup gitu. Hingga saya nurut, terbuka, semua diatur sama dia, keuangan saya diatur sama dia. Akhirnya ya saya sakit hati sendiri. Makanya saya sebenarnya kalau di pengadilan itu kan jadinya jadi 1,5 tahun ya, gitu, karena prosesnya sekitar 6 bulan. Tapi saya sebenarnya menikahnya itu cuma 6 bulan, 8 bulanan. Kenapa yang kedua itu ya saya buang ke laut, bener-bener saya buang ke laut dan saya nggak mau ada komunikasi lagi. Karena itu yang cukup membuat saya dan anak saya trauma banget, dan menyembuhkan trauma anak saya, mental health-nya itu sangat sulit, lebih sulit daripada saya. Itu kapan sih Mbak yang waktu proses? Tanggal 2 tahun 2022. Ya, itu tanggal 27 Oktober itu tepat. Ini kan udah berlangsung selama 3 tahun gitu Mbak Kari. Hampir 3 tahun. Mungkin mau nanya ada lagi nggak sekarang? Udah mulai ada yang deket-deket lagi nggak sih Mbak Kari? Kalau saya kan sebenarnya yang paling utama pasangan itu harus bisa dekat sama anak saya. Itu satu. Menerima saya, menerima istilahnya saya ini sakit loh, kesulitan loh gitu ya. Terus kalau mau punya keturunan masih bisa. Terus kalau yang dekat sih mungkin yang deketin banyak ya. cuman sayangnya lagi fokus, lagi membenahi diri, karena membenahi diri itu nggak apa ya, nggak mudah. Tapi ada prediksi sendiri nggak sih Mbak Wari? Maksudnya dalam tadi kan sedang memperbaiki organ dalam gitu. Ada prediksi sendiri nggak sih? Maksudnya dalam beberapa tahun lagi akan sembuh gitu, atau bahkan ya? Mudah-mudahan sih kalau ngelihat dari stadium 2 IBD saya, kalau lupus kan udah aman ya. Mungkin sekitar ya mungkin 2 tahun lagi lah. Harus sabar. Harus sabar. Kalau pasangan Ganesha sih udah bisa, mama aku sebenarnya butuh figur ayah. Tapi kadang-kadang dia sekarang yang milih, kayaknya ini enggak deh mas. Kalau waktu awal-awal dia benar-benar pas sakit trauma itu benar-benar ngomong, mama hanya boleh sayang sama emas, hanya sama emas aja, karena dia terpukul banget. Tapi dari kalangan Kenapa? Dari kalangan artis apa semuanya nih Mbak? Apa nih? Untuk pasangan? Pasangan karena aku nggak di dunia artis, karena aku pengusaha sebelumnya gitu, jadi ya di kalangan pengusaha. Pengusaha aja. Kalau di kalangan artis, kayaknya udah pernah ya sama artis. Udah punya pengalaman kayaknya nggak tahan juga. Artinya tutup yang di bidangnya sama. Yang bidangnya sama. Karena kan kalau saya perempuan, kalau di bidang entertainment itu kan sebenarnya sambilan aja ya, hobi. Gitu. Terus kalau usaha kan udah punya usaha sendiri ya pasti. Ya tinggal punya dapat suami yang bisa support kita. Saya sebenarnya nggak muluk-muluk lah, nggak harus yang berkarir yang gimana banget, tapi ya tadi yang penting saya sehat terakhir. Oke, aman. Dah, aman.